Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Azhar TV rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu di antaranya adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk terus istiqomah dalam belajar, mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, yaitu manfaat amal soleh. Dan kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu, pemahaman, kita meminta istiqomah dalam belajar, kita meminta keberkahan dalam belajar, kita minta manfaat dalam belajar, yaitu ilmu yang berbuah amal soleh dan berbuah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Azhar TV rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Fiqih Al-Asmaul Husna, yaitu pembahasan tentang ringkasan pelajaran nama-nama Allah yang terbaik, nama Allah yang husna. Kita masuk pada penamaan Al-Khaliq yang digandengkan dengan nama Allah lainnya. Kalau sebelumnya nama Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, itu disebutkan atau dibahas sendirian, sekarang kita bahas bersamaan dengan nama Allah lainnya, yaitu Al-Bari Al-Musawwir, yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Taib, kita lihat Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan Al-Khaliqu, qala al-mu'alif hafizahullah ta'ala, Al-Khaliqul Al-Bari'u Al-Musawwiru, yaitu terjemah bebasnya terjemahkan yaitu Maha Pencipta. Namun nanti ada spesifikasi dan keterkaitan satu sama lain. Wa qad jama'allahu hadhil asma'a salasata. Allah gandengkan ketiga nama Allah ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, yang menggandengkan itu Allah sendiri, ya. Karena ini ayat Quran, Allah yang memilihnya. Pertama urutannya Al-Khaliq, kedua Al-Bari, yang ketiga Al-Musawwir. Ini ada maksudnya. Nanti di paling akhir, di paragraf paling bawah disebutkan alasannya kenapa diurutkannya seperti ini. Fi qaulihi subhanahu, terdapat dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hasyr ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ayat yang sering dibacakan oleh imam-imam masjid, ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah zat yang maha pencipta. Nanti dijelaskan satu persatu sebenarnya, yaitu maha menciptakan dengan hikmah. Al-Bari, Al-Musawwir, zat yang maha menciptakan segala bentuk makhluknya, segala bentuk rupa makhluknya. Lahul asmaul husna, miliknya lah seluruh nama-nama yang terbaik, nama-nama yang sempurna. Ai huwa al-munfaridu bi khalqi jami'il makhluqati. Ya, makna Al-Khaliq maksudnya adalah yaitu Allah mencipta sebagai pencipta tunggal, dan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Ini definisi ringkas dari Al-Khaliq. Adapun Al-Bari dari kata baro'a, wa baro'a bihikmatihi jami'al bariyati, yaitu Allah menciptakan seluruh makhluknya bihikmatihi, dengan kebijaksanaannya, dengan segala rencananya, dengan segala alasan yang Allah tetapkan, yang manusia kita tidak semua yang Allah ciptakan dengan segala hikmahnya kita ketahui. Ada hikmah-hikmah yang kita nggak ketahui, ya, karena keterbatasan ilmu. Wa sawwara, sedangkan al-musawwir maknanya sawwara dari kata sawwara, kata kerjanya. Sawwara bi ihkamihi
wa husni khalqihi. Ya, yaitu Allah mencipta dengan segala ihkam, dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala aturan mainnya. Wa husni khalqihi, dan Allah mencipta itu dengan segala kebaikan untuk ciptaannya. Jami'al kainati, ya Allah ciptakan segala bentuk rupa dengan berbagai aturan, berbagai alasan, berbagai kebaikan di balik itu kepada seluruh kainat, seluruh alam semesta, seluruh makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan postur yang seperti ini, kemudian telinga diposisikan di kanan, di kiri masing-masing satu, hidung lubangnya ke arah bawah bukan ke atas, ya. Mata diciptakan dua, semuanya Allah sudah atur. Ya. Allah jadikan bentuk rupa makhluknya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Sekalipun kembar ya juga tetap ada perbedaannya, tidak sama persis, tidak ada. Ya, belum lagi berbagai bentuk hewan, ikan, ya, dan lain sebagainya, alam semesta ini ya yang tidak bisa kita menjangkau, ya, akal kita tidak mampu menjangkaunya. Maha besar Allah ya dengan segala ciptaannya. Fa khalaqaha wa abda'aha, maka mencipta itu asal maknanya ya khalaqa, yaitu mencipta itu sendiri. Wa abda'a sama membuat baru, ya, mencipta sesuatu yang baru. Wa fattaraha sama mencipta sesuatu, mencipta seluruh makhluknya. Allah menciptakannya fil waqti al-munasibi, di waktu yang tepat. Allah menciptakan itu di waktu dan tempat yang tepat, sesuai yang Allah kehendaki. Ya, sesuai dengan Allah yang kehendaki. Ada hikmah di balik itu. Di balik waktu yang Allah menciptakan sesuatu dengan waktu yang Allah tentukan, ada hikmah di balik itu. Laha bagi makhluknya, wa qaddara khalqaha ahsana takdirin. Allah menetapkan ya penciptaan pada makhluknya itu dengan sebaik-baik ketetapan, dengan sebaik-baik takdir yang Allah tetapkan. Wa qaddara khalqaha ahsana takdirin wa sun'aha, sun'a ini ataf ya ke khalqa, wa sun'aha atqana, ya, atqana sun'in, dan Allah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu dengan ciptaan yang paling sempurna. Tadi ahsan yang paling terbaik, paling baik, atqan yang paling sempurna. Wahadaha, dan Allah berikan petunjuk kepada manusia, diberikan nalar, diberikan bimbingan, arahan untuk bisa memanfaatkan berbagai masalih limasalihiha, yaitu berbagai kemaslahatan hidupnya. Ya, Allah ciptakan berbagai spare part istilahnya dalam dunia otomotif, ya. Allah ciptakan segala bentuk anggota tubuh manusia itu supaya kita bisa memanfaatkan kebaikannya. Ya, tangan ya, ada dua dengan jari jemari yang lengkap, sehat, untuk makan, untuk bekerja. Kaki juga demikian, dimanfaatkan maslahatnya oleh manusia. Wa a'ta kulla syai'in khalqahu allaiqa bihi. Ya, Allah itu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, khalqa kepada ciptaannya, allaiqa yaitu ciptaan yang layak, ya, yang pantas bagi makhluknya, yang mampu diemban oleh makhluknya. Ya, summa hada kulla makhluqin, dan Allah berikan petunjuk kepada seluruh makhluknya, lima hayya'a wa khalaqalahu, yaitu dengan segala, sesuai dengan segala yang Allah atur, Allah susun, Allah rencanakan, dan Allah ciptakan bagi makhluknya tersebut. Allah sudah atur semuanya. Allah berikan petunjuk kepada makhluknya untuk memanfaatkan setiap fungsi anggota tubuhnya. Ini Allah sudah atur sedemikian rupa sehingga dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah tidak akan menetapkan bagi makhluknya sesuatu yang dia tidak mampu. Ada orang diciptakan cacat, berarti orang ini mampu untuk
untuk mengarungi kehidupannya dengan keterbatasan fisiknya tersebut. Jadi ketika Allah berikan tubuh kita sempurna, kita bersyukur. Mungkin kalau kita cacat, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan senyuman, ya. Tapi orang-orang lain diberikan cacat, ada yang berprestasi, ya. Ada yang berprestasi dalam akhiratnya, ada yang berprestasi dalam dunianya. Karena mereka optimis, ya, bisa memanfaatkan apa yang tersisa dari anggota tubuhnya yang lainnya. Dia syukuri, ya, ada orang yang kakinya tidak bisa buat berjalan, atau bahkan tidak punya kaki, dilahirkan cacat tanpa kaki, tapi dia jago renang. Nah, jadi juara lomba renang tingkat internasional misalkan demikian. Maka berarti dia mampu menjalani kehidupannya dengan ciptaan Allah yang seperti itu. Jadi ada hikmah di balik itu. Adapun Allah ciptakan kaki kita sempurna, berarti pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau Allah berikan kaki kita cacat, kita tidak akan mampu untuk mengarungi kehidupan dengan kondisi keterbatasan seperti ini. Taib, maka Allah sudah atur itu semuanya. Fal khaliqu huwal al-muqaddiru lil asyai. Jadi namanya pencipta itu dia tuh yang mengatur, al-muqaddir lil asya, yang menetapkan segala sesuatu kepada seluruh makhluknya. Ala muqtada hikmatihi, sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Wal bari'u, dan Allah berikan namanya yaitu al-bari. Tadi kan al-khaliq, ya, sesuai ayat kan urutannya, al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwiru. Nah, al-khaliq tadi artinya muqaddiru lil asya'i ala muqtada hikmatihi. Allah menciptakan, mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Wal bari'u, sedangkan al-bari maknanya al-mujid, yaitu menciptakan, mewujudkan sesuatu, ba'dal adami, yaitu setelah sebelumnya tidak ada. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini al-bari maknanya lebih ke arah sana. Al-musawwir, sedangkan wal musawwiru ay al-makhluqat. Berarti kalau ay al-makhluqat berarti al-musawwar. Ya kan, yang dicipta yaitu al-makhluqat, ciptaan-ciptaan Allah, al-makhluqatu wal kainatu kaifa syaa. Artinya Allah itu menciptakan makhluknya, ya, dan alam semesta ini, wal kainat, alam semestanya, kaifa yasha'u, bagaimanapun bentuk rupa yang Allah kehendaki, sesuai dengan keinginan Allah dan kehendaknya, dengan berbagai bentuk rupa yang Allah ciptakan. Kemudian fal bari'u wal al-musawwiru fihima kama qala Ibnu al-Qayyim tafsilun li ma'na ismil khaliqi, ya. Fallahu azza wa jalla idza arada khalqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi wa hikmatihi summa bara'ahu ay aujadahu. Nah, kita terjemahkan dulu, ya, lebih enak diterjemahkan dulu. Yaitu penamaan Allah Al-Bari dan Al-Musawwir, penggandengan dua nama Allah pencipta yaitu Al-Bari Al-Musawwir, fihima, pada keduanya, kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana terdapat penjelasan dari Ibnu Qayyim, tafsilun, dalam rangka beliau merinci, menjelaskan, lima nasmil khaliqi, makna dari nama Allah Al-Khaliq. Maka, ya, fallahu azza wa jalla idza arada, kata beliau, Allah itu azza wa jalla apabila menginginkan untuk menciptakan sesuatu, khalqa syai'in qaddarahu bi'ilmihi, pastilah Allah menciptakannya itu dengan keilmuannya. Maksudnya tidak sembarangan gitu. Dengan keilmuan Allah yang maha sempurna. Wa hikmati, juga dengan kebijaksanaannya, dengan pertimbangan-pertimbangan Allah yang begitu hebatnya. Allah ciptakan siang dan malam, ya, tidak saling tindih, tidak saling berantem, ya, tidak ribut, ya, siang dan malam selalu bertukar tepat sesuai waktunya. Di negara yang berbeda, beda masa siang, beda masa malam, beda durasi siang, beda durasi malam. Allah sudah atur semuanya. Tidak ada yang bertabrakan. Allah atur peredaran planet bumi ini, ya, di alam semesta sehingga tidak bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Ya.
Maka ini bentuk hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur alam semesta. Summa bara'ahu. Ada summa berarti ada proses. Setelah Allah ini menjelaskan tadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi pertama tahapannya, ketika Allah menginginkan untuk mencipta sesuatu, maka Allah ciptakan dengan ilmu dan hikmahnya. Sudah? Kemudian tahapan kedua, Allah Al-Bari, yaitu summa bara'ahu ay aujadahu wa wafqa ma qaddara fi surati allati sya'aha wa aradaha subhanahu. Yaitu Allah mencipta, aujada, mewujudkan cipta. Lalu Allah mewujudkan ciptaannya tersebut yang sudah Allah atur dengan ilmu dan hikmahnya tersebut. Lalu Allah wujudkan. Allah ciptakan, wujudkan wafqa ma qaddara fi surah, sesuai dengan bentuk yang Allah atur, alati sya'a, sesuai dengan kehendaknya. Jadi tadi makna al-barid dengan al-musawwir itu seperti jadi satu. Itu di kalimat aujadahu wafqa ma qaddara fis surah. Nah, ada kata surah itu dari kata al-musawwir kan. Bentuk fis surah dalam berbagai bentuk rupa alati sya'a yang terserah Allah kehendaki. Allah terhendaki, Allah inginkan apapun itu. Wa aradaha subhanahu, dan Allah inginkan. Ya, dengan berbagai bentuk ciptaannya tersebut. Ada urutannya, ada urutan. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah menciptakannya dengan ilmu dan hikmahnya, dengan berbagai pertimbangan yang luar biasa, dengan pengaturan yang sistem yang luar biasa. Ya. Kemudian itu al-Khaliq. Kemudian al-Bari dan al-Musawwir, maksudnya ketika Allah sudah merencanakan itu, Allah mewujudkannya dalam bentuk berbagai rupa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Yang terserah Allah melakukannya pada alam semesta yang Allah ciptakan. Kemudian paragraf terakhir sebagai kesimpulan, alasan Allah mengurutkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Fantazamat hadhil asma'us salasatu. Maka ketiga nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini intazamat, yaitu terangkum, penyebutannya terangkum, tersusun hasabi tartibiha, berdasarkan urutannya fil ayati, pada ayat di atas, yaitu surat Al-Hasyr ayat 24, yaitu huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru ala khalqi, yaitu al-khalqi awalan. Al-khaliq disebutkan yang pertama, wa huwa takdiru wujudil makhluqi, yang maknanya adalah Allah menetapkan, menciptakan makhluknya, menetapkan penciptaan makhluknya. Summa baryuhu, atofnya ke al-khalq, al-khalqnya itu baryihi, afan. Summa baryihi, kemudian Allah menciptakannya, mewujudkannya. Ya tadi al-bari kan mewujudkan. Wa huwa ijaduhu minal adami, yaitu mewujudkan ya ciptaannya itu dari sebelumnya, yang dari keadaan ketiadaan di masa sebelumnya. Dari yang sebelumnya tidak ada gitu ya maksudnya. Allah mewujudkan penciptaannya itu dari sebelumnya, yang sebelumnya makhluk itu belum ada. Summa ja'lihi bisurati. Kemudian Allah jadikan, Allah ciptakan ciptaannya itu dengan bentuk allati sya'aha subhanahu, dengan bentuk yang Allah kehendaki, subhana, maha suci Allah dari segala perendahan yang berkaitan dengan Allah itu mencipta. Taib, sahabat Asar TV rahimani wa rahimakumullah, maka kita simpulkan pelajaran kita membahas nama Allah Maha Pencipta yang digandingkan, yaitu Al-Khaliqul, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Sekali lagi, ini ada keterkaitan satu sama lain, yaitu Al-Khaliq, Allah mencipta, ya. Ketika Allah hendak mencipta sesuatu, maka Allah tetapkan ciptaannya itu dengan berdasarkan keilmuan yang maha sempurna dan hikmah kebijaksanaan yang maha sempurna pula. Kemudian Allah Al-Bari, yaitu Allah mewujudkan ciptaannya itu ya
sesuai dengan penetapan bentuk rupa, yaitu langsung ke Al-Musawwir, Al-Bari Al-Musawwir jadi satu, yaitu sesuai dengan bentuk rupa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan, terserah Allah, juga dengan sesuai dengan hikmahnya. Maka sahabat As-TV sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, yang maha sempurna dalam penciptaan, zat yang maha sempurna dalam penciptaannya, yang bukan berarti kita menetapkannya lalu kita menyerupakannya dengan makhluk, tidak ya. Sekali lagi, tidak ada peluang untuk menyerupakannya dengan makhluk, karena makhluk memiliki sifat mencipta namun banyak keterbatasan, tidak sempurna. Makhluk mencipta sebelumnya sudah ada padanannya, sebelumnya sudah ada contoh, sedangkan Allah mencipta, yang pertama mencipta dengan sempurna sesuai level keagungannya, yang kedua adalah Allah mencipta itu tidak ada padanan sebelumnya. Taib, dan Allah mencipta dengan segala pertimbangan, keilmuan, kebijaksanaan yang maha sempurna, sedangkan makhluk terkadang pertimbangannya itu tidak matang, terkadang plannya itu gagal. Ingin menciptakan pesawat, ternyata pesawatnya jatuh, gagal terbang. Berarti kan tidak sempurna perencanaannya, tidak hikmah, ya. Dalam misalkan ada ya manusia menciptakan robot. Oke, kita katakan itu hikmah. Ada hikmah jika robot ini dipasarkan di kota-kota metropolitan atau di luar negeri yang daya belinya tinggi. Tapi kalau robot ini dijualnya di Indonesia, ya di kampung-kampung, di desa-desa, ini tidak hikmah. Karena nggak ada manfaatnya. Ya, bagi warga desa yang daya belinya sangat rendah, ya, jangankan mau beli robot, ya, beli makan sehari-hari saja susah. Maka tidak hikmah, tidak bijak. Jadi rencana manusia itu banyak keterbatasan. Sehebat apapun produknya, namun ada kelemahan di sisi itu. Tapi Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna, zat ciptaannya sempurna, contohnya manusia, dan Allah berikan kebijaksanaan juga yang maha sempurna, hikmah yang sempurna di balik penciptaan manusia. Dan itu tidak ada yang mencontoh, tidak ada yang menandingi dari kalangan makhluk manapun di dunia dan alam semesta ini. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga memberikan tambahan ilmu, iman. Kita imani, semakin kita belajar, banyak mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semoga kita bisa semakin kenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin paham kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang turunannya adalah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala siksanya, dan semoga kita bisa terlindung dari segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi konsekuensi kita belajar nama-nama dan sifat Allah, yaitu memunculkan rasa takut, memunculkan pengagungan, perendahan diri, serta rasa takut kita kepada Allah, sekaligus memunculkan cinta, mahabbah kepada Allah, karena kita mencintai zat yang begitu sempurna nama-namanya, sehingga kita bisa meneladani satu persatu nama-nama ini, kita teladani sesuai dengan level manusia. Misalkan nanti Allah Maha Dermawan, berarti ya kita teladani, kita pun harus dermawan. Allah Maha misalkan Allah Maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya, kita pun jadi orang yang harus mandiri, tidak bergantung pada mengemis dan seterusnya. Allah memiliki sifat-sifat yang lain. Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, kita pun jadi orang harus berilmu, harus pintar, harus banyak belajar dan seterusnya. Dan seterusnya, Allah Maha lembut, ya. Allah Al-Halim, Maha lembut, berlemah lembut, berkasih sayang, kita pun hendaknya berlemah lembut dan berkasih sayang. Dan seterusnya, Allah Maha Pengampun, dan seterusnya, menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti nama-nama dan sifat-sifatnya.
Maka demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.